hukum berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia bagaimana menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ada banyak fatwa-fatwa tentang ibadah kurban dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah yang terdapat di dalam buku-buku fatwa tarjih, diantaranya di buku 1, jilid 1, jilid 4, dan jilid 5. Tahun 2022 Majelis Tarjih merilis resmi di web tarjihnya, bisa dicari di tarjih.id, itu ringkasan tentang putusan dan fatwa seputar ibadah kurban. Ada sekitar 23 halaman di situ. Nah, di situ ada salah satu pembahasan yaitu tentang hukum berkurban untuk orang atau atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Dalam ringkasan itu dikatakan bahwa berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia atau atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu tidak boleh. Ya. Dalilnya laisa lil insani illa masa'a. Manusia tidak akan mendapatkan apa yang kecuali yang dia usahakan. Tetapi ketidakbolehan itu ada pengecualian. Ada 2 pengecualiannya. Yang pertama, kecuali ada nazar dari orang yang meninggal dunia itu dulu punya nazar mau melaksanakan ibadah kurban tetapi belum terlaksana, dia sudah meninggal dunia. Maka ahli warisnya boleh atau berkewajiban berkurban atas nama dia. Yang kedua, adanya wasiat. Dia berwasiat untuk kepada ahli warisnya untuk melaksanakan kurban, maka ahli warisnya ini kemudian menunaikan kurban atas nama dia. Dalil yang dikutip di situ adalah dalil seorang wanita yang menemui Rasulullah SAW dan bertanya tentang ibunya yang sudah berniat berhaji, ya, kemudian dia meninggal dunia tapi belum menunaikan haji. Maka kata Rasulullah, berhajilah kamu untuk ibumu. Itu dalilnya, itu pengecualiannya. Jadi tidak boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia kecuali 1 ada nazar, 2 ada wasiat. Nah, lalu masih ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kami ini pengen berkorban atas nama orang tua. Bapak kami sudah meninggal. Dulu ketika bapak masih hidup kita tidak bisa berkorban, bapak juga tidak bisa berkorban. Setelah bapak meninggal, kita rezeki kita bagus, kita bisa berkorban. Kita pengen berkorban agar bapak kita yang sudah meninggal dapat pahalanya. Bagaimana? Tetap ada yang tanya seperti itu. Maka sekali lagi dijawab, tidak bisa berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia kecuali ada nazar dan ada wasiat. Itu yang dikuatkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Satu-satunya ulama yang membolehkan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu Ibnu Taimiyah. Ya, menyamakan kurban itu dengan sedekah. Tetapi di Majelis Tarjih kemudian kita ada apa ya? Ini bukan di keputusan dan juga tidak ada di fatwa. Hanya analisa kami saja. Di Majelis Tarjih itu dibolehkan juga berkorban untuk 1 orang dan keluarga. 1 orang dan keluarga. Dalilnya itu hadis Abu Ayyub Al-Ansari ketika ditanya bagaimana kurban pada zaman Rasulullah SAW. Ia mengatakan, kana rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Adalah pada zaman Nabi seseorang menyembelih 1 korban itu untuk dirinya dan untuk keluarganya. Atas namanya dia sekeluarga itu. Jadi nanti sekeluarga dapat pahala semua. Ya. Dalil ini dikomentari oleh para ulama menjadi dalil bolehnya seseorang berkorban dengan 1 korban atas nama sekeluarga meskipun jumlah keluarga itu banyak. Seperti dalam kitab Tuhfatul Athwadi dikatakan ini menjadi dalil
bolehnya untuk berkurban satu kurban sekeluarga meskipun jumlahnya banyak. Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan meskipun jumlah keluarganya banyak. Kemudian Imam Syaukani dalam kitab Naul Autor juga mengatakan bolehnya berkorban dengan satu korban atas nama sekeluarga meskipun jumlah keluarga itu banyak. Termasuk Ibnu Taimiyah juga mengatakan boleh meskipun jumlah keluarga itu ada sampai 100 orang. Nah, hemat kami mudah-mudahan dengan meniatkan kurban, misalkan Bapak Ibu berkorban atas nama diri Bapak Ibu dan sekeluarga, ya, mudah-mudahan orang tua yang sudah meninggal, orang tua kita yang sudah meninggal dengan diniatkan sekeluarga itu mudah-mudahan juga mendapat pahala utuh. Keluarga yang diniatkan dalam kurban itu meskipun bukan nama utamanya itu dapat pahala yang sama, dapat pahala kurban utuh yang sama. Dalam hadis itu tidak ada penjelasan keluarga itu hanya yang masih hidup atau tidak. Mudah-mudahan dengan diniatkan sekeluarga itu maka orang tua termasuk yang sudah meninggal itu mendapatkan pahala utuh. Wallahu a'lam bishawab.